Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Eling lan waspodo. Kita semua sudah mengenal kalimat itu. Sebuah falsafah yang sangat dipegang erat oleh masyarakat Jawa. Yang secara hakikatnya falsafah itu adalah falsafah yang telah ditekankan dalam ajaran kita, ajaran Islam. Orang di dunia itu harus eling. Orang di dunia itu harus waspada. Kita di dunia harus eling. Kita harus ingat. Ingat atas 3 perkara. Kita berasal dari mana, kita sedang berada di mana, dan kita akan kembali kemana. Kita semua berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus ingat itu semua sebelum roh kita ditiupkan ke dalam janin yang ada di dalam perut ibu kita. Allah bertanya kepada kita, "Alastu bi rabbikum?" Bukankah aku adalah Tuhan kalian? Maka kita waktu itu mengatakan, "Qalu bala." Mereka mengatakan, "Betul ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami." Kita harus ingat itu. Kita juga harus eling juga. Sekarang kita posisi di mana? Allah jadikan kita hidup di atas muka bumi ini. Dan tidaklah Allah menjadikan kita ada di muka bumi ini kecuali dengan membawa sebuah misi. Sebagaimana Allah tegaskan di dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin, tidaklah aku menciptakan manusia, kata Allah, illa liya'budun, agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus ingat itu. Kita juga harus ingat juga atas perkara yang ketiga, kita akan kembali kemana? Setelah kehidupan dunia, ada satu kehidupan yang kekal abadi dan selamanya. Kita harus ingat. Kita harus sadar, di dunia hanya sementara. Di dunia tidaklah lama. Akhirat akan kekal abadi dan selamanya. Maka berulang kali Rasulullah SAW menegaskan kepada para sahabatnya, "Kun fid dunya ka'annaka qaribun aw 'abiris sabil." Jadilah engkau di dunia sebagaimana orang asing atau orang yang sedang numpang lewat saja. Itulah falsafah Jawa yang banyak dipegang oleh masyarakat kita. Eling. Orang hidup itu harus ingat. Sebagaimana Islam juga sudah menekankan kepada kita, kita harus ingat. Kita berasal dari mana, kita sedang berada di mana, dan kita akan kembali kemana. Dan orang hidup juga harus waspada. Karena dalam menjalani kehidupan itu banyak sekali godaannya, banyak sekali rintangannya, banyak sekali tantangannya, banyak sekali cobaannya, banyak sekali permasalahannya. Kita harus waspada. Waspada dari berbagai hal yang akan menyimpangkan jalan kita. Waspada dari berbagai hal yang akan membelokkan arah perjalanan kita. Waspada dari berbagai hal yang menjerumuskan kita pada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah SWT. Waspada pada perkara-perkara yang membuat kita meninggalkan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan. Waspada. Karena di dunia ini adalah tempatnya ujian, tempatnya cobaan, tempatnya berbagai bentuk permasalahan. Semuanya ada di dunia. Maka betul kata Nabi kita Muhammad SAW, "Ad-dunya sijnu lil mu'min wa jannatu lil kafir." Dunia itu diibaratkan penjaranya bagi orang-orang yang beriman. Bagi orang-orang beriman, dunia itu penjara. Semua itu dibatasi, semua itu terbatas. Mau ini nggak bisa, mau itu nggak bisa. Tapi bagi orang-orang kafir, dunia adalah jannah, surga bagi mereka. Maka dari itulah Rasulullah juga menjelaskan kepada kita, "Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin nar bisyahawat." Surga itu dihiasi dengan
berbagai perkara-perkara yang tidak disukai oleh hawa nafsu kita. Wa huffatin nar bisyahawat, sedangkan neraka itu dihiasi dengan syahwat, dengan berbagai hal yang menyenangkan hawa nafsu kita. Huffatil jannatu bil makarih, surga itu dihiasi dengan sesuatu yang kita suka. Hawa nafsu kita nggak suka kalau disuruh sholat. Hawa nafsu kita nggak suka kalau suruh bangun sebelum sholat subuh untuk sholat tahajud. Hawa nafsu kita nggak suka kalau disuruh berpuasa. Hawa nafsu kita juga nggak suka kalau disuruh baca Quran. Apalagi hawa nafsu kita paling nggak suka kalau disuruh untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itulah surga. Surga itu dihiasi dengan perkara yang tidak disukai. Tidak disukai oleh berbagai angkara murka yang ada di dalam dada kita. Di dalam Islam, jikalau kita punya masalah, maka bersabar lebih baik bagi diri kita. Saat kita disakiti, saat kita didolimi, bersabar lebih baik bagi diri kita. Dan itu tidak sesuai dengan angkara murka kita. Kita maunya kalau kita didolimi, kita balas dengan kedoliman yang lebih besar lagi. Kita kalau disakiti, maka kita inginnya menyakiti orang yang menyakiti kita, membalas dari apa yang dilakukan oleh orang yang menyakiti kita dengan perlakuan yang lebih dari apa yang dia lakukan dan dia kerjakan kepada diri kita. Karena tapi dalam Islam memaafkan adalah lebih baik. Ketika seorang bersabar adalah lebih baik, dan ini tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Maka dari itu betul kata Nabi kita Muhammad SAW, huffatil jannatu bil makarih. Surga itu memang dihiasi dengan perkara-perkara yang tidak disukai oleh hawa nafsu kita. Berbeda dengan neraka. Wa huffatin nar bisyahawat. Dan neraka itu dihiasi dengan sesuatu yang sesuai dengan hawa nafsu kita. Orang yang pernah minum minuman keras, mereka akan mengatakan minuman keras itu enak. Orang yang pernah berzina, mereka akan mengatakan berzina itu enak. Bisa senang-senang tanpa punya kewajiban untuk menafkahi seorang wanita. Enak bagi mereka. Bagi sebagian orang minum minuman keras itu enak, bisa menghilangkan kepenatan dalam kehidupan mereka. Punya masalah, tinggal minum. Punya problema, tinggal minum. Bagi orang yang suka berjudi, berjudi itu enak. Kenapa sebabnya? Punya modal uang 50.000, pulang dari judi bisa bawa 500.000. Modal 10 menit, 20 menit misalnya. Tapi itulah neraka yang Allah siapkan. Orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka dan berbagai amalan yang akan memasukkan kita ke dalam neraka itu memang sesuatu yang nampak nikmat. Sesuai dengan hawa nafsu kita. Sesuai dengan kesenangan kita, sesuai dengan apa yang kita mau, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Maka kita hidup juga harus waspada, karena tidak semua yang enak yang ada di muka bumi ini adalah sesuatu yang baik. Kita harus waspada. Tidak semua yang menyenangkan adalah sesuatu yang memberikan keberuntungan di dalam hidup kita. Kita harus waspada. Sama juga tidak semua perkara yang enak di muka bumi ini dari segala bentuk makanan dan minuman itu baik untuk kita. Minum minuman manis misalnya, itu enak. Tetapi kalau kebanyakan bisa kena penyakit gula. Makan makanan enak misalnya, makan kepiting, makan udang, itu enak. Tetapi kalau kebanyakan bisa asam urat, bisa kolesterol darah tinggi. Makan jeroan, soto babat misalnya, itu enak sekali. Tetapi itu semua menjerumuskan diri kita. Maka orang hidup itu harus eling, harus waspada, harus ingat dan harus siap siaga. Kita harus ingat dari mana kita berasal. Kita harus ingat kita sedang berada di mana, apa misi kita. Kita harus ingat kita akan kembali kemana. Orang hidup itu harus eling. Maka itulah petuah dari kakek-kakek kita, petuah dari orang tua kita. Hidup itu harus eling. Hidup itu juga harus waspada. Berhati-hati.
berhati-hati dalam menjalani kehidupan, berhati-hati dalam menjalani berbagai hal-hal di dalam keseharian kita. Apalagi jika kita hari ini termasuk orang yang masuk dalam kategori orang yang sudah tua, maka kita harus berhati-hati. Karena ketika kita sudah tua, maka pada hakikatnya waktu kembali kita sudah semakin dekat. Biasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda-tanda. Biasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu pengingat kepada kita. Jikalau pada hari ini kita termasuk orang yang tidak lagi muda, biasanya kita diberikan tanda oleh Allah Azza wa Jalla 1 dari 8 tanda. Ada yang diberikan 2 dari 8 tanda. Ada yang diberikan 3 dari 8 tanda. Ada yang diberikan 4 dari 8 tanda. Bahkan ada yang diberikan 8. 8 tanda itu melekat pada dirinya. Sebagai pengingat Allah Azza wa Jalla memberikan kepada orang yang sudah berusia, agar mereka ingat kepada Allah, agar mereka senantiasa kembali kepada Allah. Allah biasanya berikan tanda yang bisa kita singkat menjadi 8 P. P yang pertama biasanya adalah belawur. Orang yang sudah tua biasanya pandangan matanya sudah belawur, sudah nggak bisa lihat lagi, butuh kaca mata, butuh kaca sambung. Itu menunjukkan bahwa dia sudah tidak lagi muda. Ketika muda dulu nggak pakai kacamata, ketika semakin tua kita butuh kacamata. Nah, itu menunjukkan bahwa kita sudah tidak lagi muda. Dan ini adalah sebuah pengingat yang Allah berikan kepada diri kita, agar kita kembali kepada Allah, agar kita tidak bermain-main dalam kehidupan kita. Ada di antara kita yang bukan saja diberikan tanda yang pertama berupa belawur, ada yang diberikan tanda yang kedua, B yang kedua. Biasanya B yang kedua ini adalah berupa budek. Sudah nggak bisa dengar lagi. Anaknya ngomong apa, dia salah mendengar. Anaknya ngomong apa, dia salah tangkep. Anaknya ngomong apa, dia salah paham. Gara-gara masalahnya bukan apa yang diucapkan oleh anaknya, tetapi dari apa yang ditangkap oleh telinganya. Karena sudah kena penyakit yang kedua, B yang kedua, budek. Maka berulang kali kemudian admin saya menjelaskan kepada saya, ada beberapa orang yang ikut kajian online. Ada di antara kajian online yang kami asuh adalah kajian orang Indonesia yang ada di Brisbane, Australia. Ketika akan menutup pengajian itu, sang moderator mengatakan kajian Brisbane mengaji hari ini sudah kita cukupkan dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Ada orang yang salah tangkap, dengarnya bukan Brisbane mengaji, dengarnya adalah Kristen mengaji. Dan itu terjadi 3-4 kali dalam beberapa kajian nge-WA admin kita. Nggak salah dengar, ini masa Kristen mengaji? Itu bukan Kristen mengaji. Nah, ini masalah yang kedua, budek. Ini sebuah tanda yang Allah kirimkan kepada kita. Kalau kita sudah mulai budek, artinya kita sudah tidak lagi muda. Artinya bahwa waktu kembali kita sudah semakin dekat. Kemudian ada di antara kita yang diberikan tanda yang ketiga. B yang ketiga biasanya kita diberikan suatu tanda berupa beser. Kalau malam-malam anak muda bisa tidur jam 9, bangun jam 4. Semakin tua maka intensitas ke kamar mandi akan semakin sering. Ada yang bangunnya sekali, ada yang bangunnya 2 kali, ada yang bangunnya 3 kali. Apalagi kalau sudah punya penyakit gula, berulang kali bisa ke kamar mandi dalam 1 malam. Kalau kita sudah punya tanda itu, berarti kita sudah tidak lagi muda. Kita harus semakin berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini. Kita harus semakin waspada. Waktu kembali kita sudah semakin dekat.
Kemudian ada di antara kita yang diberikan tanda yang keempat. B yang keempat biasanya diberikan tanda bengek. Nafasnya sudah terasa sempit. Nafasnya sudah tidak seplong dulu. Jalan kaki sebentar saja sudah terasa sempit sekali, ngos-ngosan. Ketika kita diberikan tanda itu, nafas kita sudah tidak seperti dulu lagi. Berarti ini pertanda bahwa kita sudah tidak lagi muda. Waktu kembali kita sudah semakin dekat. Dan kita harus banyak beribadah dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada di antara kita yang diberikan oleh Allah tanda yang kelima. B yang kelima biasanya berupa boyoan. Jadi biasanya kalau di kampung-kampung itu yang audiensnya adalah orang-orang sepuh, orang-orang tua. Dan ini sesuatu yang harusnya kita maklumi, sesuatu yang harusnya kita pahami. Biasanya kalau kita pengajian di kampung seperti itu, jamaahnya itu muter, nyender tembok semua. Ustadznya di tengah kayak ingkung. Kenapa sebabnya? Ya memang kondisinya seperti itu. Sudah semakin tua, sudah semakin rentah. Mereka nggak kuat lagi kalau duduk terlalu lama tidak nyender tembok. Biasanya mereka cari tembok, cari tiang untuk bisa tetap duduk mendengarkan pengajian dengan nyaman. Jadi inilah tanda yang Allah kirimkan kepada kita. Kalau kita sudah mulai boyoan, gak kuat duduk lama di pengajian, harus nyender tembok, artinya waktu kembali kita sudah semakin dekat. Kita sudah tidak boleh lagi bermain-main dalam kehidupan dunia ini. Kita harus senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Bapak Ibu Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada juga tanda yang keenam. Jikalau Allah Azza wa Jalla berikan tanda ini kepada diri kita, artinya kita tidak lagi muda. B yang keenam biasanya adalah balseman. Kemana-mana bawa balsem, kemana-mana bawa minyak peppermint, kemana-mana bawa tolak angin, kemana-mana bawa inhaler. Kalau dulu pas masih muda bawanya sisir. Saya masih ingat betul zaman dulu kecil, bapak saya kemana-mana bawanya sisir kecil taruh di saku belakang. Kelihatannya nggak ditemukan pada pemuda zaman sekarang. Dulu anak muda bawanya HP. Ketika masih muda bawanya kaca. Ketika masih muda bawanya lipstik. Ketika masih muda bawanya pupur. Tapi ketika sudah tua bawanya balsem. Karena yaitu sudah boyoan, sudah bengean, sehingga butuh disupport sama obat-obatan model kayak gitu. Kalau kita kemana-mana sudah bawa balsem, artinya kita sudah tidak lagi muda. Waktu kembali kita sudah semakin dekat, dan kita harus semakin mendekat kepada Allah Azza wa Jalla. B yang ketujuh biasanya Allah berikan kepada kita sebagai tanda bahwa kita sudah tidak lagi muda, yaitu berupa ubanan. Dan uban merupakan tanda yang Allah berikan kepada kita bahwa kita sudah tidak lagi muda, bahwa kita sudah semakin menua. Maka dari itulah uban adalah sebaik-baik tanda dan pengingat untuk diri kita. Maka dari itulah juga di dalam Islam kita tidak boleh menyemir uban kita dengan warna hitam. Karena diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang sangat disayangkan ketika saya cukur rambut gitu ya. Biasanya di tempat cukur rambut itu tukang cukurnya kan nawarin untuk bapak-bapak yang sudah ada ubannya. Pak mau disemir sekalian enggak? Pertama ditawarin, habis syukur ditawarin mau keramas sekalian enggak? Iya. Habis keramas ditawarin lagi, mau semir sekalian enggak? Iya. Sangat disayangkan sekali, banyak sekali orang-orang yang sudah beruban menyemir rambutnya dengan warna hitam. Padahal Rasulullah SAW pernah menyebutkan, yakunu qaumun yahdibuna fi akhiriz zaman
bisawad. Pada akhir zaman nanti ada orang-orang yang mengecat rambutnya dengan warna hitam. Kahawasilil hamam, yang warnanya seperti mayoritas warna dada pada burung merpati. Ibaratnya pada akhir zaman nanti, ya zaman sekarang ini, akan semakin banyak orang-orang menyemir rambutnya dengan warna hitam. Dan orang-orang yang menyemir rambutnya dengan warna hitam ini, kata Rasulullah SAW, la yarihuna raihatal jannah, tidak akan pernah mencium bau wanginya surga. Waliyadzubillah. Bayangkan, mencium bau wanginya surga saja diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka solusinya bagaimana kalau rambut kita sudah putih semua? Boleh bagi diri kita untuk menyemir rambut kita dengan warna kuning atau warna merah, sebagaimana datang dalam riwayat Imam Muslim. Dianjurkan untuk menyemir rambut dengan warna kuning dan warna merah, sebagaimana ditegaskan juga oleh Imam Nawawi dalam syarah Muslimnya. Maka biasanya di Arab sana orang menyemir rambut yang sudah putih semua dengan bubuk hina. Kalau hina itu di perempuan itu dipakai buat ngecat tangan itu ya, di gambar-gambar itu. Maka buat laki-laki biasanya hina itu buat nyemir jenggot, nyemir rambut, supaya jenggot dan rambutnya itu tidak kelihatan putih sekali, berwarna merah, berwarna kuning, berwarna oranye, seperti itu. Dengan bahan-bahan semir yang memang itu tetap membuat air bisa menyentuh rambut kita. Nah, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah SWT, itu tanda yang ketujuh biasanya yang Allah kirimkan kepada kita. Kalau kita sudah mulai ubanan, artinya kita sudah tidak lagi muda lagi. Artinya waktu kita kembali kepada Allah sudah semakin dekat. Kemudian ada di antara kita yang diberikan oleh Allah SWT tanda yang ke-8. B yang ke-8 biasanya adalah bingungan, pikun. Pikun adalah bingungan. Bingung hari ini mau ngapain? Bingung sudah hari ini mau ngerjain apa? Dulu ketika masih muda, masih kerja, masih dinas. Ketika pensiun sudah nggak ada yang bisa dikerjain lagi. Ada yang terkena post power syndrome. Biasa merintah-merintah, biasa nyuruh-nyuruh, sekarang nggak ada yang disuruh, nggak ada yang diperintah. Bingung bawaannya. Bingung naruh kunci mobil di mana, naruh kunci motor di mana. Istrinya dimarah-marahin tiap hari. Padahal yang naruh kunci ya dia sendiri, yang naruh semua kebutuhan dia sendiri. Bingung naruh kacamata, padahal kacamatanya ditaruh di sini. Kacamata saya mana katanya? Padahal kacamatanya ada di mana? Ada di kepala dia. Kalau kita sudah mulai bingungan, kalau kita sudah mulai pikun, artinya kita sudah tidak lagi muda. Waktu kembali kita sudah semakin dekat. Kita harus semakin mempersiapkan bekal kita. Maka tidak salah ketika Allah menjadikan seharusnya orang yang semakin tua itu dia semakin ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita diberikan satu dari tanda itu, artinya kita dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak, di dalam neraka, kita bisa bayangkan orang yang diazab oleh Allah di dalam api neraka, itu mereka berteriak di dalam api neraka. Jangankan di akhirat nanti, di dunia saja ada teman kita ngerokok. Rokoknya kemudian ditaruh sembarangan, tangan kita nggak sengaja geser ke kanan, kena rokok dia. Tangan kita keselomot rokok. Kita gimana kira-kira? Teriak. Kita yang di dunia saja keselomot rokok, kita berteriak. Apalagi di akhirat nanti. Di akhirat kita ini ada di antara kita yang diselomot. Ada di antara kita yang dicambuk, ada di antara kita yang dibakar, ada di antara kita yang diadab dengan adab yang begitu pedih. Maka tidak salah saat Allah menggambarkan orang-orang dimasukkan ke dalam neraka, Allah menyebutkan keadaan mereka.
wa hum yastarihuna fiha. Mereka berteriak, mereka menjerit, mereka menangis, mereka merintih, mereka merana. Mereka yang dimasukkan di dalam neraka itu menjerit, merintih, merana, menangis, sebagainya mencampur aduk jadi satu. Wa hum yastarihuna fiha, dan mereka minta sama Allah, Rabbana akhrijna, ya Allah keluarkan aku dari sini ya Allah. Mereka minta sama Allah agar diberikan kemudahan untuk bisa keluar dari neraka. Setelah mereka dikeluarkan, apa yang mereka minta? Rabbana akhrijna na'mal salihan ghaira alladhi kunna na'mal. Ya Allah, keluarkan aku dari neraka ini supaya aku bisa melakukan amal soleh yang ketika di dunia dulu amal soleh itu belum sempat aku kerjakan. Biasanya orang yang sudah meninggal dunia, mereka minta sama Allah, mereka berharap kepada Allah bisa kembali ke dunia untuk beramal amalan soleh yang belum mereka kerjakan. Di dunia mereka mampu bersedekah, tapi mereka tidak bersedekah. Mereka minta sama Allah bisa kembali ke dunia supaya bisa sedekah. Di dunia mereka dikasih sehat sama Allah, gak sholat. Maka mereka minta sama Allah kembali ke dunia supaya bisa sholat. Di dunia dulu mereka dikasih sehat bisa puasa, ternyata mereka gak puasa. Maka mereka minta sama Allah dikembalikan ke dunia untuk bisa puasa. Di dunia mereka bisa berangkat haji dengan harta mereka, tetapi mereka tidak gunakan harta mereka untuk daftar haji. Maka mereka minta sama Allah kembali ke dunia untuk mengerjakan amal soleh yang belum sempat mereka kerjakan di dunia dulu. Mereka mengatakan, Rabbana akhrijna, ya Allah keluarkan aku dari dunia ini ya Allah. Na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal, supaya aku bisa melakukan amal saleh yang ketika dulu di dunia amalan itu belum sempat aku kerjakan. Maka saat Allah mendengar ucapan mereka, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkar wa ja'akumun nadir. Awalam nu'ammirkum, kata Allah, bukankah aku telah memanjangkan usia kalian? Ma yatadakkaru fihi man tadakkar, supaya kalian tuh bisa mikir. Wa ja'akumun nadir, dan telah datang pembawa peringatan kepada kalian. Pembawa peringatan ini ada dua yang dimaksud. Yang pertama yaitu Al-Quran dan Rasul yang telah memperingatkan kita. Yang kedua, pembawa peringatan itu adalah tanda-tanda yang 8 tadi. Kita dikasih uban, uban itu peringatan dari Allah. Kita dikasih budek, budek itu peringatan dari Allah. Kita dikasih boyoan, boyoan itu peringatan dari Allah. Kita dikasih beser, beser itu peringatan dari Allah. Kita dikasih bengekan, bengek itu peringatan dari Allah. Maka tidak salah Allah menyebutkan awalam nu'ammirkum, bukankah aku telah memanjangkan usia kalian. Dan terkait dengan ayat ini, para ulama ahli tafsir sebagaimana disebutkan oleh Imam Abdullah ibnu Abbas, Hasan al-Basri, Al-Kalbi, Wahab bin Munabbih, dan Masruq, yang dimaksud dengan awalam nu'ammirkum, bukankah aku telah memanjangkan usia kalian, maksudnya adalah saat seseorang dipanjangkan usianya oleh Allah sampai usia 40 tahun. Artinya kalau kita sudah 40 tahun atau sudah lebih dari 40 tahun, usia kita sudah dipanjangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apalagi kalau usia kita sudah di atas usianya Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Nabi kita Muhammad dikasih usia 63 tahun. Kalau usia kita di atas 63 tahun, itu bonus namanya. Ada yang bonusnya 1 tahun, ada yang bonusnya 2 tahun, ada yang bonusnya 10 tahun, ada yang bonusnya 20 tahun, ada yang bonusnya 30 tahun, ada yang bonusnya hampir 35 tahun. Sebagaimana
pertengahan tahun ini kita kehilangan guru kita di Yaman. Salah seorang guru dan imam besar yang masih tersisa di muka bumi ini, Al-Qadi Muhammad bin Ismail Al-Amrani. Seorang qadi, seorang hakim besar, seseorang yang diberkahi usianya oleh Allah Azza wa Jalla, meninggal di usia 99 tahun. Tetapi di usia itu saya melihat dengan mata kepala sendiri, beliau tetap beraktivitas sebagaimana orang muda pada umumnya. Masih sholat berjamaah di masjid. Ketika datang sholat asar di masjid, beliau akan duduk sampai isya di masjid. Habis asar sampai maghrib, beliau duduk di masjid untuk memberikan fatwa. Banyak orang datang ke masjid beliau minta fatwa. Habis isya, kemudian beliau mengisi pelajaran, mengisi pengajian. Biasa diliput oleh TV nasional di Yaman, dan biasanya juga dihadiri oleh banyak sekali orang. Selesai salat isya baru pulang ke rumah. Subhanallah. Nah, dikasih bonus oleh Allah 30 sekian tahun, 37 tahun. Bonus yang luar biasa besar. Maka kalau kita diberikan usia oleh Allah 40 tahun saja, kita sudah dikatakan sudah dipanjangkan usianya oleh Allah Azza wa Jalla. Berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, "Awalam nu'ammirkum?" Bukankah aku telah memanjangkan usia kalian? Dan para ulama ahli tafsir mengatakan itu adalah usia 40 tahun. Yang dimaksud dengan 40 tahun di sini adalah 40 tahun Hijri, bukan Masehi. Dan kita tahu ada perbedaan antara bilangan Hijri dan Masehi. Perbedaannya lumayan signifikan. Kuncinya adalah setiap 30 tahun itu bedanya setahun. Jadi kalau kita ditanya, usia kamu berapa? Usia saya adalah 30 tahun. Artinya usia kita pada saat yang sama adalah 31 tahun secara perhitungan kalender Hijriah. Jadi saat kita dikasih usia 38, sekian atau 39, artinya kita sudah menginjak usia 40 tahun secara Hijriah. Kita sudah dipanjangkan usianya oleh Allah. Tidak ada waktu untuk bermain-main lagi. Tidak ada waktu untuk bersantai-santai lagi. Tidak ada waktu untuk bermaksiat lagi. Gak ada waktu untuk bersenang-senang lagi. Semua hidup kita, semua aktivitas kita, orientasinya hanya satu, ibadah. Kita isi hari-hari kita untuk beribadah kepada Allah. Kita isi hari-hari kita untuk menjalankan kebaikan di jalan Allah. Cari aktivitas yang bermanfaat. Yang tadinya kerja sekarang pensiun, itu kesempatan. Banyak orang yang tadinya kerja pensiun malah bikin bisnis, bikin usaha. Padahal sudah dapat pensiun misalnya. Harusnya dipakai untuk ibadah. Apalagi kalau dari BUMN misalnya, pensiunannya cukup tinggi, bisa miliaran. Masa dengan modal miliaran gak bisa umroh tiap tahun? Masa dengan modal miliaran gak bisa umroh setiap setahun 2 kali? Harusnya bisa mengisi waktu kita, waktu tua kita dengan beribadah kepada Allah. Kalau ada masjid di sebelah rumah kita, gak ada yang mokoi, gak ada yang ngurusin pengajian di masjid di dekat rumah kita, ya kita gunakan waktu tua kita untuk menjadi panitia pengajian. Kita dedikasikan waktu kita, kita dedikasikan usia kita, kita dedikasikan sisa umur kita untuk melayani umat misalnya. Jadi takmir masjid, jadi panitia pengajian, dan lain sebagainya. Maka itu bisa kita lakukan. Maka kalau kita sudah usia 40 tahun, kita sudah nggak mikir dunia lagi. Kita sudah mikir bagaimana bekal yang akan saya bawa. Bagaimana nasib anak-anak saya nanti? Apakah ketika saya meninggal dunia, anak saya tetap di atas kesolihan atau tidak? Maka tidak salah kemudian ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim sebuah doa. Sebuah doa yang dimana kita diperintahkan untuk mengamalkan doa ini. Doa saat kita memasuki usia 40 tahun. Saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim,
Falamma hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi. Ketika mereka mencapai puncak dari kematangan mereka, wa balagha 40 sana, dan mencapai usia 40 tahun. Karena banyak di antara kita sudah usia 40 tahun, sudah usia 50 tahun masih bingung. Bingung ngapain? Mau ke kanan apa ke kiri? Mau lurus atau ke belakang? Bingung, serba bingung. Padahal seharusnya saat kita sudah mencapai usia itu, kita sudah sampai usia kematangan. Dan di sini Allah dengan tegas mengatakan wa balagha 40 sanah, dan mencapai usia 40 tahun. Harusnya kita banyak berdoa kepada Allah dengan doa Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Saat kita sudah mulai menua, harusnya yang pertama yang harus kita minta sama Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ya Allah, berikanlah aku anugerah supaya aku bisa bersyukur atas nikmat yang Kau berikan kepadaku, atas nikmat yang Engkau berikan kepada kedua orang tuaku. Orientasinya sudah bersyukur, bukan kufur nikmat. Alhamdulillah punya mobil, alhamdulillah punya motor, alhamdulillah punya rumah. Syukuri yang ada dulu. Nggak usah mengejar yang nggak ada. Karena banyak di antara kita usia 40 tahun, dipanjangkan usianya oleh Allah Azza wa Jalla, usia 50, usia 60, sibuk masih mikirin dunia. Bulan depan targetnya kayak gini, tahun depan buka outlet lagi, tahun depan bikin kos-kosan lagi, tahun depan bikin pabrik lagi, tahun depan bikin cabang lagi. Terus seperti itu. Harusnya kita semakin tua sudah semakin bersyukur dulu kepada Allah SWT. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Dan sudah mikirkan kedua orang tuanya, kalau dia punya orang tua, gimana caranya bisa membahagiakan orang tua, gimana caranya bisa menservis orang tua. Karena sangat disayangkan banyak di antara kita usia 40, di puncak-puncak kejayaannya, lagi sibuk-sibuknya, kita punya anak, anaknya nggak ada yang ngurus. Akhirnya apa yang terjadi? Kita panggil bapak ibu kita dari kampung, lalu bapak ibu kita datangkan dari kampung ke kota, dimasukkan ke rumah gedong. Bukannya kita servis, malah bapak ibu kita itu suruh ngasuh anak kita, suruh ngasuh cucunya. Betapa kurang ajarnya kita kayak gitu. Orang tua kita sudah tidak sekuat dulu. Dulu orang tua kita masih bisa gendong kita. Sekarang untuk menggendong cucu kita, orang tua kita sudah gak kuat lagi. Harusnya kalau kita sudah usia 40 masih punya orang tua, usia 50 masih punya orang tua, orientasinya kita servis orang tua kita. Bapak ibu kita pengen umroh, kita umrohin. Bapak ibu kita pengen ngaji, kita kasih fasilitas buat ngaji. Bapak ibu kita pengen sedekah, kita budgetin, Pak Bu, nih uang buat sedekah. Bapak ibu kita pengen bikin masjid, kita bantu keinginannya untuk bikin masjid. Terus seperti itu. Jadi itu yang harus kita lakukan. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tarda. Fokus yang kedua adalah agar kita bisa beramal saleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, wa aslih li fi dzurriyyati. Dan sudah mikir anaknya kita. Anak kita kalau kita meninggal dunia mau jadi apa? Nggak usah dipikirin kalau kita mati anak kita mau makan apa, karena rezeki sudah dijamin sama Allah. Yang harus kita pikirin adalah kalau kita mati, apakah anak kita akan tetap sholat apa enggak? Kalau kita mati, apakah anak kita akan tetap puasa atau enggak? Kalau kita mati, apakah anak kita tetap baca Quran apa enggak? Itu yang harus kita pikirkan.
Maka di antara doa kita, wa aslih li fi dzurriyyati, ya Allah, benerin anak saya ya Allah. Berilah hidayah kepada anak saya ya Allah. Kemudian yang terakhir, inni tubtu ilaika, ya Allah aku bertobat kepadamu. Buka pintu tobat selebar-lebarnya. Wa inni minal muslimin, dan aku termasuk orang yang berserah diri kepadamu. Jikalau dalam falsafah Jawa kita mendapatkan konsep eling lan waspada, di dalam Islam itu semua sudah ditekankan. Dalam menjalani hidup ini kita harus senantiasa ingat kita berasal dari mana, kita sedang berada di mana, dan kita akan kembali kemana. Dan kita juga harus ingat bahwa kita harus senantiasa waspada akan berbagai hal yang bisa menjerumuskan diri kita ke dalam jurang kehancuran. Hanya kepada Allah SWT kita memohon taufik, hanya kepada Allah kita memohon hidayah. Semoga Allah SWT membimbing jalan kita, semoga Allah memberikan keistiqomahan di dalam kehidupan kita, dan semoga Allah SWT mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Wassallallahu wasallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.